Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mardiatun Nisa dengan NIM 8253710157, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan hingga selesai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa, saya persilahkan. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzul mursalin. Wa hifdzul mursalin. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat, Ustazah. Alhamdulillah, semuanya sudah pada sarapan tadi ya? Sudah ya? Oke. Nah, untuk hari ini ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita cek kerapian masing-masing. Coba dulu berdiri, cek kerapian, cek kelasnya apakah sudah bersih semua. Sudah? Oke, kalau sudah rapi, sudah bersih, silahkan kembali duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya juga kita harus membuat kesepakatan ya. Pembelajaran hari ini yang pertama kesepakatannya yaitu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan keluar masuk pada saat pembelajaran berlangsung. Paham semuanya? Oke. Nah, setelah kesepakatan ini sudah disepakati untuk semuanya, dan juga sebagai rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Uti Nazma, boleh dipersilakan ke depan. Tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Oke, boleh dipersilahkan untuk duduk. Nah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita masuk pada gerak harmonik sederhana pada bandul dengan simulasi PET. Ya, jadi di sini kita menggunakan aplikasi. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita, boleh dilihat pada animasi yang ada di depan. Ya. Lihat, ada yang bergerak? Ada. Oke, perhatikan. Nah, untuk yang pertama, apa yang terjadi pada ayunan dan bandul tersebut? Apa? Bolak-balik. Terus yang lain? Apa tadi? Mengayun. Oke. Terus, pernahkah kamu melihat ayunan dan jam bandul? Bagaimana pergerakannya? Bagaimana? Bolak-balik. Ini seperti ini ya, bolak-balik. Oke. Selanjutnya, nah perhatikan apa yang terjadi pada ayunan bandul ini dan juga pada ayunan tersebut gerakannya adalah berayun ke kanan, ke tengah, ke kiri, selanjutnya seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, di sini siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan definisi dan contoh gerak harmonik sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami besaran-besaran fisika yang terdapat pada gerak harmonik sederhana. Yang ketiga, menerapkan hubungan antara periode, frekuensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, yang terakhir adalah mengamati dan menyelesaikan perhitungan terkait gerak harmonik sederhana dengan perhitungan teoritis dengan menggunakan simulasi PET. Sudah? Nah, sebelumnya kita masuk pada materi pembelajaran ya. Apa sih pengertian gerak harmonik sederhana? Ya kan? Apa pengertiannya? Gerak bolak-balik periodik yang teratur di sekitar titik kesetimbangan, di mana bandul menyimpang dan kembali ke titik setimbang karena adanya gaya pemulih dengan periode dan frekuensi yang bergantung pada panjang tali dan juga gravitasi. Perhatikan pergerakan tersebut. Ya, awal dari sini setelah kita gerakan beginilah dia. Ada nanti kita di sini untuk membuat daripada sudutnya. Ya, sudut ataupun sudut simpangan tersebut. Nah, dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan gaya gerak periodik. Gerak periodik ini adalah gerak berulang secara teratur dalam interval waktu yang sama. Nah, gaya pemulih itu apa? Gaya pemulih adalah gaya gravitasi yang mengembalikan bandul ke titik kesetimbangan. Oke, paham semua? Oke. Selanjutnya, untuk tujuan pelajaran yang kedua, contoh gerak harmonik sederhana pada bandul. Yang pertama adalah jam dinding pendulum. Jadi jam dinding ini kalau kita ingat ini jam dinding zaman dahulu ya. Ya, zaman dahulu. Yang kedua, ayunan anak-anak. Pergerakannya juga seperti itu. Dan yang ketiga, ada bandul dalam eksperimen fisika. Jadi dalam fisika juga ada namanya bandul seperti ini. Kalau misalkan kita mendemonstrasikannya dengan alat yang nyata. Adapun besaran-besaran fisika, ya, di sini ada apa saja? Periode, frekuensi, simpangan, amplitudo, waktu, jumlah getaran, dan juga panjang tali. Kita lihat apa saja. Periode, apa yang dimaksud dengan periode? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu getaran. Jadi kalau satu getaran itu gimana nanti Ustazah jelaskan. Frekuensi itu apa? Jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Simpangan, jarak antara titik kesetimbangan di titik
ayunan tertinggi. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum ataupun simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Nah, waktu adalah besaran yang digunakan untuk mengkuantifikasi durasi. Dan jumlah getaran adalah jumlah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Nah, yang terakhir ada jarak dari titik gantung hingga ke pusat massa benda yang digantung. Apa saja hubungannya antara periode dan frekuensi? Nah, nanti perhitungan inilah nanti yang harus kalian cari pada saat pengaplikasian daripada praktikum. Hubungan antara periode dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Bagaimana berbanding terbalik? Perhatikan periode. Periode rumusnya adalah waktu dibagi dengan jumlah getaran. Namun kalau untuk frekuensi adalah jumlah getarannya dibagi dengan waktu. Nah, jadi kalau hubungan antara periode dengan frekuensi tersebut, jika mencari periode sama dengan 1 per frekuensi. Jika mencari nilai daripada frekuensi, maka rumusnya adalah 1 per periode. Paham? Bisa dipahami? Nah, nanti kita coba ya. Di sini kok ada periodenya ada 2. Ini periode pertama, ini periode kedua. Periode pertama menggunakan waktu dan juga getaran. Namun periode kedua kita cari berdasarkan panjang tali dan juga percepatan gravitasi. Nanti berapa nilai percepatan gravitasi yang akan kita buat? Adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, paham ya? Paham? Oke. Ustazah bagi kelompok dulu ya. Ustazah akan membagikan kelompok. Ya, Ustazah akan membagikan kelompok. Di sini ada kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi di sini ada namanya LKPD, ya. Di sini namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kalian tulis nama anggota kelompok dan di sini ada tujuan alat-alat apa saja yang ada di pad pendulum lab. Nanti kita menggunakan simulasi pad pakai pendulum lab. Jadi di sini sudah ada Ustazah kasih rumusnya. Ya. Nanti kita aplikasikan pada aplikasi tersebut, kita terapkan. Ini ya, ini kelompok 3, kelompok 4. Di sini Ustazah ingin menjelaskan fitur apa saja yang ada di aplikasi pad tersebut, ya. Perhatikan di sini. Ada, ini ibaratkan bandul, nih. Yang kita gerakan ini adalah bandul. Ya, ini adalah namanya bandul. Apa saja di sini yang terdapat? Yang pertama adalah roll manual ataupun penggaris. Ini ada namanya penggaris ya. Kalau kita checklist, ruler. Ya, penggarisnya di situ. Terus yang kedua kita menggunakan stopwatch. Kita menggunakan stopwatch. Di sini stopwatchnya otomatis. Pada saat ini sudah bergerak, ini juga akan menghitung sendiri. Ya. Selanjutnya, kalau yang di sini ini normal, ada slow. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah pergerakan dari bandul tersebut. Contoh, misalkan kita buat normal. Normal seperti ini. Ya. Slow bagaimana? Nah, seperti ini dia slow. Apabila pada saat detikan terakhir kalian slowkan, biar apa? Pada saat kita hentikan bandul tersebut pas pada garis yang ditentukan, seperti itu. Ya, paham? Paham. Nah, kalau yang di sini ini bisa kalian buat play, ya. Ini play dan juga pause. Jadi bisa kalian mulai pergerakan bandulnya dan juga bisa kalian hentikan pergerakan bandulnya. Nah, kalau yang merah ini namanya stop.
Stop ya. Untuk menghentikan semuanya, mau itu waktunya, mau itu pergerakannya, seperti itu. Perhatikan yang sebelah sini. Nih. Ya. Di sini perhatikan LKPD kalian. Perhatikan LKPD-nya. Di situ dibuat untuk panjang tali berapa? 0,50 kan? Nah, inilah dia untuk mengukur daripada panjang tali. Ya, bisa pendek, bisa lebih panjang. Dari sini. Kalian tentukan. Misalkan ini, 0,50 meter. Ya, ini untuk mengatur daripada panjang tali. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada namanya massa. Ada namanya massa, kita massa tetap pakai 1 kg aja karena kita di sini tidak mencari pengaruh daripada massa tersebut. Jadi kita buat massanya semua sama adalah 1 kilogram. Untuk gravitasi kita buat berapa tadi gravitasinya? 10 meter per sekon kuadrat. Ini dia. Ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang friction ini tidak perlu, kita buat 0 saja karena kita tidak menggunakan gaya gesek ya. Nah, untuk pengaplikasian ini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Bagaimana? Tadi kan di situ ada bahwasannya dijelaskan 1 getaran. Yang dimaksud dengan 1 getaran itu gimana? Contoh misalkan seperti ini ya. Menghitungnya seperti ini. Contoh misalkan kita buat untuk sudut pertama apa yang ditanya? 45 derajat. Kita buat 45 derajat. Nah, di sini ini namanya busur. Jadi untuk menentukan daripada derajatnya, kita buat di sini 45. Tuh. 45. Ya. Nanti 45. Nah, sebelum kita buat ini bagian play pada waktunya, stopwatchnya, kita buat aja langsung. Ini kita mulai, lanjut, ini kita buat 45 derajat, ya, 45 derajat, langsung kita buat, Ustazah buat slow, kenapa? Karena ingin menjelaskan bagaimana dia yang disebut dengan 1 getaran penuh. Nah, perhatikan, play, kita play. Awalnya dia dari sini kan, terus dia ke seberang. Lanjut, balik lagi dia kemari, itu namanya 1 getaran. Ya, yang diminta pada LKPD berapa getaran? Berapa getaran? 10. Nah, kita buat lagi ya. Tadi sudah 1 kan? Kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita buat slow ya, 10-nya nanti biar pas. 10. Oke, kita berhentikan. 10 getaran. Dapat berapa waktunya? 14,58. Nah, 14,58 itu nanti kalian letakkan ke kolom waktu yang T. Paham? T kecil ya. Pada T kecil waktunya kalian letakkan di situ. Nah, kalau semua kalian sudah mendapatkan waktunya, mau itu yang 45 derajat dengan panjang tali 0,50 meter dan juga 0,70 meter, letakkan di situ, baru kalian cari dengan rumus ya. Kalian cari dulu hasil dari rumus periode. Apa yang ditanya? Periode pertama, periode kedua, dan juga frekuensi. Jadi di sini sudah ada ya. Apa yang harus kalian buat di sini? Aturlah bandul dengan panjang tali 0,50 meter dan 0,70 meter dan sudut simpangannya adalah 45 derajat ya. Catat waktunya dalam waktu 10 getaran. Kalau sudah ada 10 getaran, buat. Kerjakan
nilainya juga di sini, cara untuk mencari T1, T2 dan juga frekuensinya, ya. Setelah itu kalian ulangi lagi seperti itu tapi dengan menggunakan apa? Sudut simpangannya berapa? 60 derajat. Bisa diulangi seperti itu. Oke, boleh dikerjakan. Cari T1. Ini dia. Sama dengan itu ada pertanyaan analisisnya. Apakah nilai periode dan frekuensi dipengaruhi sudut simpangan 45 derajat dan 60 derajat? Uraikan secara jelas. Apa? Dan juga kalian di situ menjawab sesuai dengan perhitungan yang kalian dapatkan. Yang kedua yang ditanya, apakah nilai periode dan frekuensi dipengaruhi panjang tali 0,50 dan 0,70 meter? Uraikan secara jelas menurut yang telah diamati dan juga perhitungan yang didapat. Perhitungan teoritis yang sudah kalian kerjakan. Dan yang ketiga, apakah nilai periode pertama itu yang T1 sama dengan T per N, waktu dibagi dengan jumlah getaran, sama dengan nilai periode T2 yaitu dengan rumus 2pi akar L. L itu adalah panjang tali dibagi dengan percepatan gravitasi yaitu G. Uraikan secara jelas menurut yang telah diamati dan juga dalam perhitungan yang kalian dapatkan. Itu ditulis ya. Nanti itu juga dipresentasikan. Nah, untuk selanjutnya karena sudah menyelesaikan semua LKPD-nya, jadi di sini Ustazah minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan, ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Hasil pengamatan diketahui sudut 45 derajat, panjang tali 0,50 meter, getaran 10, waktu 14,91. Periode pertama 1,491. Periode kedua 1,407. Frekuensi 0,671. Nomor 2, panjang tali 0,70 meter, getaran 10, waktu 17,20. Periode pertama 1,72. Periode kedua 1,664. Frekuensi 0,581. Lanjut, untuk yang 60 derajat. Diketahui sudut 60 derajat, panjang tali 0,50, getaran 10, dalam waktu 15,04. Ya. Nilainya sama nggak yang didapat? Tidak ya? Tidak. Nah, tadi Ustazah lihat nilai hasilnya berbeda-beda. Nanti kita cari faktor kenapa kalian itu mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah kelompok 4. Hasil pengamatan Ya. diketahui sudut 45 derajat, panjang tali 0,50 meter, banyak getaran 10, waktu 14,64, periode 1,464, periode 2 1,407, frekuensi 0,873. Lanjut. Panjang 0,70 meter, banyak getaran 10, waktu 17,28, periode 1 1,728, periode 2 1,664, frekuensi 0,579. Sudut 60 derajat, panjang tali 0,50 meter, banyak getaran 10, waktu 15,08, periode 1,588, periode 2 1,407, frekuensi 0,663. Panjang tali 0,70 meter, banyak getaran 10, waktu 80, periode 1,780, periode 2 1,664.
frekuensi 0,562. Untuk menjawab pertanyaan analisis, apakah ada pengaruh perbedaan daripada sudutnya? Ya, sudut mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin besar sudut yang diberikan, maka frekuensi semakin menurun nilainya. Oke, terima kasih untuk semua siswa ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya untuk meregangkan otot-otot kita dan juga otaknya biar lebih fresh ya. Jadi kita buat dulu ice breaking. Coba dulu, kemari. Harus diikuti, tidak boleh tak diikuti. Biar apa? Biar fresh otaknya. Terima kasih. Gimana, udah fresh? Oke, silakan duduk kembali. Berarti sudah paham ya untuk menggunakan daripada simulasi PET ataupun kita menggunakan pendulum lab. Jadi sebenarnya bandul ini dapat kita praktikumkan dengan sederhana, itu kita menggunakan bandul dan juga tali. Nah, selanjutnya kita simpulkan ya. Kesimpulan yang pertama yang kita dapatkan apa? Bahwasannya ayunan dan bandul yang sedang bergerak bolak-balik dapat ditentukan jumlah getarannya dan terdapat besaran-besaran fisika di dalamnya. Apa saja tadi? Seperti amplitudo, simpangan, massa, panjang tali, periode, frekuensi, dan dapat juga diperhitungkan berdasarkan waktu dan jumlah getarannya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tadi hasil daripada praktikum kalian ya, kita ambil kesimpulan. Tadi Ustazah sudah mendengarkan, semuanya hampir sama, cuman berbeda penjelasan saja. Nah, untuk yang kedua, di sini kesimpulannya adalah jika tali lebih panjang, maka nilai periode lebih besar dan juga nilai frekuensi semakin kecil. Yang terakhir, kesimpulan yang kita dapat dari hasil percobaan dan perhitungan, nilai T1 dan juga T2 yang didapat berbeda nilainya. Kenapa? Karena cara ataupun rumus yang digunakan untuk mencari hasilnya berbeda. Nilai T1 itu lebih besar daripada nilai T2. T1 tadi menggunakan rumus waktu dan juga jumlah getaran. Kalau untuk yang T2 kita menggunakan 2V akar, kita menggunakan panjang tali dan juga pakai gravitasi. Oke. Paham semua di sini ya? Nah, berarti untuk simulasi PET ini paham semua untuk aplikasinya? Oke, alhamdulillah. Oke, cukup sampai di sini materi yang kita pelajari ya. Nah, untuk menutup pembelajaran ini kita lafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.